Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siska dalam mapel bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semuanya? Sebelum Bu Siska mulai pada pertemuan kedua ini, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini bermanfaat. Bu Siska antarkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas materi kita pertama apa? Yo, masih ingat tidak? Kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang teks prosedur. Ya, betul sekali. Teks prosedur. Apa yang telah kita bahas kemarin? Ada pengertiannya, kemudian ada langkah-langkahnya, dan masih banyak lagi. Sudah dicatat yang kemarin? Terus harap kalian selalu mengikuti pembelajaran kali ini, jangan sampai tertinggal. Nah, untuk KD selanjutnya, dimana kalian harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Kemarin strukturnya sudah kita membahas, sekarang yaitu kaidah kebahasaan. Sama seperti materi-materi kalian di semester sebelumnya. Kalau berbasis teks itu ada strukturnya, ada kaidah kebahasaan. Jadi pasti kalian sudah hafal dengan hal ini. Nah, kita mulai saja karena waktu kita terbatas. Bu Siska jelaskan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, apa saja kaidah kebahasaan dalam teks prosedur? Kita bisa lihat ada 5 di sini. Yang pertama, ada kata kerja imperatif, ada kata teknis, ada konjungsi penambahan, ada pernyataan persuasif, dan yang terakhir ada deskripsi alat. Kalian bisa baca di sampingnya. Yang pertama, kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif itu? Kata kerja imperatif. Jadi dalam teks prosedur biasanya menggunakan kata perintah. Kata perintah itu sama saja dengan kata kerja imperatif. Contohnya apa? Bukalah, kemudian apa lagi? Inti ciri-cirinya apa? Ya biasanya ada kata lah, kemudian patuhi, dan lain sebagainya. Bukakan, lah, dan kan. Nah, yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata-kata teknis itu apa? Kemarin di semester sebelumnya sepertinya sudah. Kata teknis itu kata-kata yang hanya terdapat dalam bidang itu atau jarang digunakan dalam hal yang umum. Contohnya shutdown, kemudian turn off, itu kan di bidang komputer. Misalnya kalau dalam bidang kalian misalnya apa? Banyak sekali contohnya, apa daring, kemudian ada kata apa bisnis online dan lain sebagainya. Nah, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan. Kemudian banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu persuasif? Saya masih ingat tidak? Ajakan. Betul sekali. Menggunakan deskripsi alat jika prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Bisa jelaskan satu persatu. Pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat. Jadi, ciri dari kata imperatif itu biasanya menggunakan akhiran kan, i atau partikel lah. Kan, i, dan lah. Contohnya,
perhati. Kalau menjadi kata imperatif, ya bisa menjadi perhatikan, pasti, pastikan, tunjuk, tunjukkan, ceritakan, hindari, kemudian jadilah, dan masih banyak lagi. Jadi diingat-ingat, yang pertama dalam teks prosedur biasanya menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah. Ciri-cirinya dia menggunakan akhiran kan, i, atau partikel lah. Kita lanjutkan. Banyak menggunakan kata teknis. Nah, ini tadi kata teknis itu kata-kata khusus dalam bidang keahlian tertentu. Contohnya ada kata tekan enter. Enter ini di bidang komputer. Urbanisasi ada di bidang geografi dan masih banyak lagi. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Namanya saja penambahan, jadi ada konjungsi apa saja yang digunakan dan serta lagi pula di samping itu selanjutnya dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif atau hal-hal yang menarik, yang memengaruhi. Contohnya, sebenarnya cara memasak nasi goreng itu sangatlah mudah. Nah, itu kan kata-kata hal yang menarik, sehingga orang itu ingin melakukannya. Pakailah sampo ini, maka kalian akan merasa lebih cantik. Nah, itu kata kalimat-kalimat atau pernyataan persuasi. Kalau yang terakhir tadi, deskripsi prosedur. Nah, ini khusus untuk resep atau cara penggunaan. Contohnya, 2 sendok teh 2 kali sehari. Nah, dalam prosedur pasti ada kalimat deskripsi tentang petunjuk penggunaan alat. Nah, ini ada 1 sampai dengan 5. Gampangan. Yang pertama tadi menggunakan kata kerja imperatif, yang kedua menggunakan kata teknis, yang ketiga menggunakan konjungsi penambahan, yang keempat banyak menggunakan pernyataan persuasif, dan yang terakhir menggunakan deskripsi tentang petunjuk penggunaan. Kita sudah selesai materinya, kita masuk ke latihan. Ini ada tugas individu, jadi kalau kalian ingin belajar lebih banyak, silakan kalian buka-buka buku yang telah Bu Siska berikan. Kalian bisa mendownloadnya, karena tugas ini nanti kalian harus membaca. Nah, jangan lupa kalian perhatikan petunjuknya. Bacalah sebuah teks prosedur. Lainnya, kamu bisa mendapatkan teks tersebut dari surat kabar, majalah, buku. Kalau ini nanti kalian silahkan mencari teks prosedur apa saja, terserah kalian. Judul teksnya apa, tapi jangan lupa ya disertakan judulnya, teks prosedurnya itu apa, sumbernya dari mana, misalnya HTTP, misalnya kayak online, HTTP mana, atau dari Kompas, atau dari majalah, dari apa, tema dari judulmu itu apa. Nah, setelah itu kalian bedah strukturnya dari tujuan, langkah-langkah, kemudian penegasan kembali, tujuannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian penegasan kembalinya apa. Kalian juga harus mencari kata kerja imperatif, ada tidak di situ. Kalian silakan mendatanya. Kemudian konjungsi penambahan yang digunakan apa saja, kemudian pernyataan persuasif ada tidak. Nah, kalian cari. Kalau ada, silakan ditulis. Kalau tidak ada, kalian kasih tanda hubung saja. Seperti biasa, ya. Kalian kerjakan dengan baik. Kalau kurang paham, silakan kalian tulis di bagian komentar. Nanti Bu Siska jawab, atau kalian bisa wapri langsung ke Bu Siska atau ditanyakan dalam grup. Nah, kalau yang tadi, ini nanti yang tugas latihannya ini, tugas individu, kita akan koreksi. Jika ingin koreksi tugas kalian ketika pertemuan selanjutnya. Kalau yang ini, nah, kalian juga harus bisa membuat teks prosedur. Jadi nanti sebagai nilai keterampilan kalian,
Untuk penilaian keterampilan, apa sih yang harus kalian lakukan? Buatlah sebuah kreasi video yang menampilkan kalian melakukan sesuatu. Kaitannya dengan prosedur pastinya. Durasinya tidak ditentukan, sekreatif kalian. Pengerjaan selama 2 minggu dari waktu penugasan. Setelah itu kalian silakan kirimkan langsung ke WA Bu Siska. Nah, jadi video itu nanti dikirimkan langsung. Jangan lupa identitas juga dicantumkan. Nah, kalau ini waktunya masih lama, ini 2 minggu. Kalau yang ini tadi, silakan kalian kerjakan. Kalian cari, kalian boleh print teks prosedurnya, kalian menganalisis dari struktur dan kaidah. Sudah selesai. Jadi kita tentang teks prosedur sudah selesai, mulai dari pengertian, kemudian ada bagian-bagiannya apa saja, strukturnya apa saja, dan sampai terakhir tentang kaidah kebahasaannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik, semakin cepat akan semakin baik. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Siska selalu berpesan pada kalian, selalu jaga kesehatan, jangan bermain di luar. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.